Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya akan mempresentasikan modul pembelajaran digitalisasi yang sudah saya buat, yaitu konsep pembelajaran interaktif. Saya sendiri, Widya Nur Amalia, guru kelas 5 SD di SDN 1 Kedung Sana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kenapa ya guru itu harus menerapkan pembelajaran interaktif? Nah, topik yang saya pilih di sini adalah pembelajaran interaktif. Kenapa? Karena sebagai guru kita itu harus kreatif, harus inovatif dalam mengelola kelas dan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai media-media pembelajaran yang dapat menarik murid, seperti memanfaatkan teknologi sehingga murid termotivasi dalam belajar. Pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi. Dan pembelajaran interaktif ini melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan gurunya maupun teman sekelasnya. Tujuan pembelajaran interaktif. Tujuan pembelajaran interaktif sendiri yaitu murid memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan murid untuk memahami dan mengingat pelajaran. Ketika pelajaran yang kita lakukan di kelas itu menarik, sehingga murid itu bersemangat dan antusias dalam belajar. Dalam menerapkan pembelajaran interaktif, di sini ada teknologi dan metode yang sering digunakan. Yang pertama itu ada multimedia, yang kedua adalah mobile learning, yang ketiga adalah interactive whiteboard, yang keempat adalah collaborative learning, dan yang kelima adalah game-based learning. Untuk lebih detailnya, saya akan bahas di slide selanjutnya. Ya, yang pertama adalah multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif, termasuk saya sendiri. Saya di kelas sering menggunakan video-video pembelajaran, gambar, sehingga siswa itu lebih menarik dan dapat menyerap pembelajaran lebih cepat. Karena gaya belajar murid itu berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang keduanya, audio visual. Jadi, multimedia ini guru bisa menyajikan materi-materi secara visual, melihat maupun audio visual. Di sini ada beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran, di mana yaitu presentasi PowerPoint. Kita juga bisa menggunakan presentasi di Canva juga. Lalu yang kedua, bisa membuat video-video pembelajaran melalui aplikasi Capcut
Bisa melalui HP maupun laptop, Canva, Powtoon, dan Video Scribe. Yang keempat yaitu animasi, yang kelima yaitu gambar yang banyak kita temukan di internet. Media yang sering saya gunakan dalam pembelajaran adalah Canva. Menurut saya, Canva adalah salah satu aplikasi yang sangat lengkap. Di situ kita bisa membuat PowerPoint, presentasi, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat mobile seperti smartphone, HP, dan tablet. Murid dengan smartphone-nya itu dapat belajar di mana saja dan kapan saja gitu dengan menggunakan HP yang dimilikinya. Teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning itu banyak sekali ya teman-teman, yaitu yang pertama aplikasi mobile kita bisa cari di Google Store itu banyak sekali ya aplikasi-aplikasi untuk kita belajar secara mandiri di rumah. Ada Genius, ada Rumah Belajar, ada Ruang Guru, ada Keep in School, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mobile website. Ya, kita bisa mengakses website apapun yang khususnya berhubungan dengan pembelajaran. Yang selanjutnya juga e-book. E-book banyak kita temukan di internet. Ya, segala materi apapun ada. Yang selanjutnya adalah game-based learning. Ini adalah aplikasi yang sangat disukai anak-anak karena game adalah kegiatan yang menyenangkan, namun game juga itu meliputi pembelajaran-pembelajaran di dalamnya gitu. Seperti Educandy, Wordwall, Marble, dan lain sebagainya. Yang keempat ada interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang dilengkapi dengan teknologi touchscreen. Guru dan murid itu bisa menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard adalah yang pertama yaitu ada software interaktif seperti Smart Notebook, Promethean Active Inspire, lalu yang selanjutnya yaitu internet. Dengan internet kita bisa berselancar dengan mudah mencari apapun, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang ketiga yaitu karena interaktif whiteboard adalah touchscreen, jadi kita bisa mengkonversikan tulisan tangan menjadi teks digital. Ini adalah salah satu video penggunaan interaktif whiteboard untuk pembelajaran. Yang selanjutnya adalah collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana murid itu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek untuk mencapai tujuan belajar, seperti untuk meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, memperdalam pemahaman, saling share, kolaborasi, berinteraksi, berdiskusi,
dengan bantuan teknologi. Teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning, diantaranya ada grup WA, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Saya membuat grup WA kelas supaya saya bisa berkomunikasi lebih mudah dengan murid maupun wali murid. Yang selanjutnya ada kolaboratif dokumen editing tools seperti Google Docs atau Microsoft Office Online. Yang selanjutnya adalah virtual meeting tools seperti Zoom, seperti Google Meet. Ya, walaupun kita jaraknya berjauhan, tetapi kita bisa berkolaborasi, berdiskusi melalui aplikasi Zoom maupun Google Meet. Lalu yaitu melalui sosial media, bisa Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah game-based learning. Game-based learning adalah permainan atau game yang digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep pembelajaran dan keterampilan pengetahuan kepada murid. Teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning adalah simulasi, bisa menggunakan aplikasi SimCity atau Minecraft. Yang selanjutnya yaitu permainan serius seperti aplikasi Foldit maupun Eterna. Yang ketiga yaitu game edukasi seperti Quizizz maupun Quizlet. Sebagai guru, saya sering menggunakan pembelajaran game-based learning di kelas. Saya biasanya sering menggunakan Quizizz untuk pembelajaran di kelas. Hal ini saya buktikan dapat menambah semangat dan motivasi belajar murid. Ini adalah contoh video pembelajaran penggunaan game Quizizz. Oh, we had the best time of our lives, chilling by the beach, Friday danced all night. Yeah, we had the best time of our lives. Hope that I can see you one last time. I'm gonna miss you when you're gone. I'm gonna miss you when I'm home. We had the best time of our lives in paradise. Nah, ini adalah segudang manfaat kita sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran interaktif, di mana yang pertama, siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Yang kedua, siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Yang keempat, siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran. Yang kelima, yaitu siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran, seperti membuat karya-karya melalui Canva, TikTok, atau membuat video pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Ya, siswa dapat belajar dimanapun, kapanpun melalui gawai atau smartphone-nya. Sebagai guru kelas 5, saya sudah menerapkan pembelajaran interaktif di kelas. Dan insya Allah tentunya saya akan terus belajar lagi
supaya saya bisa menerapkan media-media pembelajaran yang menarik di kelas. Ini adalah kelas tempat saya bertugas di mana murid-murid sedang menonton video pembelajaran dan saya juga sering mempresentasikan pembelajaran di kelas dengan bantuan laptop dan infocus maupun sound sehingga suara dapat terdengar di ruang kelas. Selain itu, saya juga mengajarkan kepada murid-murid saya mengenal cara mengoperasikan laptop. Dimulai dari menyalakan laptop, bagaimana cara mengetik di Word, ya, karena kelas 5 itu sedang menghadapi ujian ANBK. Tentunya murid-murid harus mengetahui bagaimana cara mengoperasikan laptop. Ini adalah foto-foto dokumentasinya. Selain itu, saya juga meminta murid untuk membawa smartphone-nya di kelas di hari-hari tertentu. Dengan smartphone-nya, saya bisa memberikan pembelajaran interaktif di kelas seperti menggunakan game quizzes, seperti latihan ANBK di internet, Ayo AKM, seperti saya memberikan e-book atau PDF pembelajaran kepada peserta didik. Dan peserta didik diberikan kesempatan untuk mengkreasikan kreativitas mereka, seperti membuat karya melalui Canva dan mempresentasikannya di depan kelas.